Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 238 pasien wanita terhormat. Kakek. Wan Xiaochuan berseru, dan sebuah langkah bergegas untuk meraih punggung Wan Xiling, yang tidak membuat Wan Xiling jatuh ke tanah. Kamu bajingan, jika kakekku memiliki panjang dan dua kekurangan, aku akan membunuhmu. Wan Xiaochuan berteriak pada Lin Yu sambil menahan punggungnya untuk kakek. Pria tua. Lin Yu dengan cepat melangkah dan meraih tangan Wan Xiling untuk mencoba denyut nadinya, tetapi Wan Xiling membuka tangannya. Wan Lao, taruhan kita barusan telah dibatalkan. Jangan terlalu marah. Lin Yu menghela nafas pelan. Sepertinya bukanlah hal yang baik untuk menganggap uang dan ketenaran terlalu serius. Pergi. Wan Xiling berbisik kepada Wan Xiaochuan. Pergi. Wan Xiaochuan mengerutkan kening dan bertanya, mau kemana, kakek? Pulanglah, rumah sakit ini milik orang lain. Wan Xiling terbatuk keras setelah berbicara. Wan Lao, saya tulus, taruhan barusan. Ini tidak lebih dari sebuah klinik medis, Wan Jia kita masih bisa rugi. Wan Xiaochuan dengan dingin menyela Lin Yu, lalu mengangkat kakeknya di punggungnya dan memanggil beberapa dokter. Sebelum pergi, beritahu Lin Yu jangan khawatir, dia akan pergi bersamanya untuk mentransfer properti dalam beberapa hari. Anak muda, meskipun kamu telah memenangkan klinik medis, itu belum tentu merupakan hal yang baik. Wan Jia adalah keluarga besar di ibu kota, dan aku mungkin akan merepotkanmu di masa depan. Pria paruh baya yang memiliki angin paru-paru mengingatkan Lin Yu dengan hati-hati bahwa dia adalah seorang lokal dan secara alami mengetahui status Wan Jia di ibu kota. Apa yang kita takuti? Kita tidak merebutnya. Dialah yang bersikeras mempertaruhkan kita dan kalah dari kita. Semua orang telah melihatnya, kan? Shen Yuxuan bertanya kepada semua orang. Benar. Semua orang segera mengangguk. Shen Yuxuan benar, Wan Xiling yang menangkap Lin Yu lebih dulu, dan bahkan jika dia kehilangan rumah sakit, dia akan disalahkan. Tapi apa yang harus kita lakukan untuk menemui dokter? Ya. Apakah kita datang jauh-jauh untuk menemui dokter? Wan Lao sudah pergi, bukankah ini membuat kita pergi tanpa tujuan? Para pasien di Qianzitang tiba-tiba bertanya satu demi satu. Tidak mudah. Ada dokter ajaib yang telah pergi, dan ada juga dokter jenius yang... Shen Yuxuan mengangkat kepalanya dan berkata dengan berlebihan, izinkan saya memperkenalkan kepada semua orang. Ini adalah dokter jenius He Jiarong dan dia dari Qinghai Hui Sengtang. Kami dari Qinghai. Satu harta karun. Sebagai bos muda Feng Yuanxiang, pikiran Shen Yuxuan secara alami tidak sederhana, mengetahui bahwa ini adalah kesempatan baik bagi Lin Yu untuk menjadi terkenal, jadi dia dengan sengaja membantu Lin Yu. Saya tidak dapat berbicara tentang dokter jenius, tetapi saya akan melihat beberapa penyakit serius, penyakit ringan, dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Jika Anda dapat mempercayai saya, maka saya akan duduk di sini hari ini dan terus memberikan konsultasi gratis kepada semua orang. Lin Yu tersenyum dan berkata kepada semua orang, saya juga buka hari ini. Ini hari pertama. Sebagai hadiah, semua bahan obat di klinik medis kami hari ini diskon 50%. Tentu saja, diskon 50% dari harga pasar normal. Bagus. Begitu orang banyak mendengar ini, mereka heboh dan berteriak kegirangan, bandingkan dengan harga Qianzitang, harga ini sangat murah. Semuanya berbaris, datang satu persatu. Shen Yuxuan dengan cepat menenangkan kerumunan dan membiarkan mereka berbaris. Lin Yu duduk di meja dan mulai melakukan diagnosa denyut nadi. Dia merasa seperti mimpi. Tanpa membayar sepeser pun, dia berhasil dengan mudah memiliki klinik medis sebesar itu, dan dia masih menginjak Qianzitang. Di atas namanya,
papan nama emas pertama Hui Sengtang didirikan. Seperti yang diharapkan, Wan Xiaochuan tidak ragu-ragu. Setelah beberapa hari, dia berinisiatif mencari Lin Yu untuk menyelesaikan prosedur pemindahan. Sebelum pergi, dia tidak lupa memperingatkan Lin Yu, "Saya berharap bisnis Anda sejahtera, dan saya harap Anda dapat terus membuka klinik medis ini." Lin Yu tidak peduli sama sekali, dia berani bersaing dengan keluarga He yang besar, belum lagi hanya ribuan. Lin Yu mengambil alih ruang medis dan mengaturnya kembali. Dia menelepon Li Zhensheng dan memintanya untuk ikut dengannya untuk membantunya merawat ruang medis. Sedangkan untuk Qing Hai, dia memberikan otoritas penuh kepada Sun Qianqian. Dengan kemampuannya saat ini, dia mengambil alih ruang medis lebih dari cukup. Dalam 2 hari, Li Zhensheng bergegas ke ibu kota, sedangkan untuk Yu Jiajia, dia tidak membawanya, jadi dia tinggal di Qing Hai dan tinggal bersama ibu Lin Yu. "Tuan, Anda benar-benar luar biasa. Baru beberapa hari sejak saya berada di sini, dan saya telah mendapatkan ruang medis yang besar." Li Zhensheng melihat ke ruang medis yang telah dipasang di pintu Hui Sengtang dan sangat gembira. Ini sebanding dengan Qing Hai. Aula medis kecil terlalu besar. "Apakah pedagang bahan obat di sana menyapa?" Lin Yu bertanya sambil tersenyum. "Seperti yang saya katakan, mereka juga memiliki mitra di ibu kota, dan mereka akan langsung memasok bahan obat kepada kami." Li Zhensheng mengangguk. Lin Yu menghela nafas lega, persediaan bahan obat stabil, dan semuanya diatur selanjutnya, sudah waktunya nama Hui Sengtang bergema di seluruh ibu kota. Lin Yu membuat banyak masalah di sini, tetapi Jiang Yan sangat tidak berhasil karena apa yang terjadi malam itu. Liu Qin telah merenung tentang apa yang terjadi malam itu, dan dia memberi Jiang Yan beberapa sepatu kecil ketika dia menangkap kesempatan itu. Kelompok itu mengadakan pertemuan pada siang hari itu. Karena Jiang Yan kembali terlambat 2 menit setelah makan, Liu Qin dimarahi. Itu adalah wanita yang memperbaiki diri seperti Jiang Yan, dan matanya tersipu. "Ingat, bekerja di bawah tanganku tidak sesantai kamu dulu di rumah sakit. Kembali dan duduk." Liu Qin menatap Jiang Yan dengan dingin, mendorong kacamatanya, dan terus membuka anggota tim. Pertemuan. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu di luar pintu, dan kemudian Wakil Presiden Xi mencondongkan tubuh ke setengah tubuhnya dan tersenyum, "Direktur Liu, apakah Anda mengganggu Anda?" "Tidak. Liu Qin buru-buru tersenyum datar, dan segera datang. Wakil Presiden Chongxi tersenyum dan berkata, "Din, apa yang kamu inginkan? Keluar dan bicara." Wakil Dekan Xi memanggilnya ke pintu dan berkata sambil tersenyum, "Dokter Liu, selamat, lamaran yang saya buat kepada Dekan telah berlalu, dan Anda sekarang adalah anggota rencana pelatihan bakat elit." "Benarkah?" Liu Qin berteriak kegirangan, dan kemudian menyadari kesalahannya, dan buru-buru menutup mulutnya, tapi wajahnya masih penuh kegembiraan. Dia tidak menyangka kuotanya akan turun begitu cepat. Dia bergegas. Wakil Dekan Chong Xi membungkuk dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Dekan Xi, terima kasih atas kultivasi Anda yang luar biasa." "Di mana kemampuanmu sendiri?" Wakil Dekan Xi berkata sambil tersenyum, "Saya akan memberitahu Anda bahwa pada awalnya Din Mao tidak setuju, tetapi saya menulis tentang pengobatan spondilolistesis lumbal dan vertebra lumbosakral." Dia menunjukkan kepadanya pengalaman berpisah. Setelah berkonsultasi dengan praktisi pengobatan China yang terkenal di sanatorium Beijing, dia segera menyetujuinya. Bahkan ahli utama di sanatorium telah menyetujui rencana perawatan Anda, yang menunjukkan betapa luar biasanya kemampuan Anda. Haha. Liu Qin tertegun. Dia tidak menyangka tingkat pengobatan China Jiang Yan begitu tinggi sehingga tulisannya diakui oleh warga negara utama panti jompo. Dihadapkan dengan pujian dari Wakil Presiden Xi, dia sedikit bersalah, tetapi wajahnya tidak merah dan detak jantungnya menerima semuanya, mengangguk dan tersenyum. "Presiden Xi, itu semua karena kepemimpinan Anda yang baik." "Direktur Liu,
Anda baru saja tertawa. Wakil Presidensi melambaikan tangannya sambil tersenyum, lalu berkata, ngomong-ngomong, saya dan Direktur akan membuka klinik ahli untuk Anda. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Sungguh, itu bagus. Terima kasih dan Din Mao atas kultivasi Anda. Liu Qin memerah karena kegembiraan, saat Wakil Dekan Chongxi terus membungkuk. Anda tahu, hanya ada sedikit dokter yang dapat mendirikan klinik spesialis di First Medical College of Beijing University. Ini juga berarti bahwa dia akan segera dapat merujuk ke dokter kepala dari wakil dokter kepala. Oke, jangan sopan. Kamu adalah harta rumah sakit kita, tentu kita harus memegangnya dengan baik. Wakil Presidensi berkata sambil tersenyum, oke, kembali dan tetap sibuk, saya tidak akan repot-repot. Adalah kamu. Setelah berbicara, Wakil Presidensi berbalik dan pergi. Liu Qin menggelengkan rambut bahunya, dan menginjak sepatu hak tingginya kembali ke kantor dengan kepala terangkat dan lubang hidung hampir terangkat. Pada saat ini, ambulans bergegas ke rumah sakit dengan kecepatan sangat tinggi dan langsung menuju ke ruang gawat darurat. Mobil berhenti di pintu masuk ruang gawat darurat, dan beberapa dokter bergegas turun dengan cepat, dengan hati-hati mengangkat pasien wanita di tandu, meletakkannya di kereta rumah sakit, dan dengan cepat mendorong ruang gawat darurat. Apakah Dr. Sun dari bedah ortopedi ada di sini? Saya datang. Pada saat ini, seorang pria paruh baya gemuk berjaket putih bergegas ke ruang gawat darurat dan melihat pasien wanita di tempat tidur. Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia buru-buru berkata, Nyonya, Anda masih mengalami sakit punggung yang sama seperti yang terakhir kali. Pasien wanita di tempat tidur itu pucat, berkeringat, dan ekspresinya sedikit berubah. Dia mengangguk dengan keras dan berkata, ya, masih sakit di punggung. Sakit lebih dari terakhir kali. Dia merasa seolah-olah seseorang sedang memukul pinggangnya dengan kerucut besi, dan dia merasa sakit, bahkan lebih menyakitkan daripada saat dia punya bayi. Dr. Sun, apa yang harus saya lakukan? Asisten dokter di samping itu bertanya dengan mendesak. Ini. Pertama dorong Nyonya untuk mengambil film. Dr. Sun menyeka keringat dari dahinya dan berkata dengan tergesa-gesa. Tidak lama setelah pasien wanita itu didorong pergi, Dekan Mao Yian bergegas menghampiri dan meminta Dr. Sun terengah-engah. Xiao Sun, bagaimana situasinya? Aku mendengar ini. Kali ini, sakitnya parah. Din. Dr. Sun buru-buru menyapanya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Saya kira ini masih masalah lama. Spondylolistesis lumbar disertai dengan retakan lumbosakral derajat tertentu, yang sering disebut spina bifida. Sakit parah. Penyembuhan hanya bisa dilakukan perlahan. Jika tidak bisa disembuhkan, harus disembuhkan. Masih bisakah kita menyaksikan Mi Huang mati kesakitan? Lalu kau harus bercinta denganku. Mao Yian tersentak, berkata dengan cemas dan kesal. Identitas pasien wanita di sini tidak biasa. Ini adalah Huang Haiping, istri dari Lu Xiaojin, Menteri Kesehatan Beijing. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke rumah sakit karena sakit punggung, tapi kali ini jelas lebih serius daripada beberapa kali sebelumnya. Jika di rumah sakit mereka ada 3 panjang dan 2 pendek, saya khawatir dia, Dekan, tidak perlu melakukannya. Ya, bisakah aku memberinya suntikan morfin? Dr. Sun menyeka keringat dari kepalanya, dan berkata dengan suara gemetar, pukul 1 atau 2 saja, tidak akan ada ketergantungan. Morfin adalah analgesik narkotika. Memiliki efek analgesik dan sedatif yang kuat, tetapi juga memiliki ketergantungan dan efek samping yang kuat. Tidak digunakan sebagai upaya terakhir di rumah sakit. Tetapi sekarang situasinya mendesak, dan Anda hanya dapat menemukan cara terlebih dahulu bantu Huang Haiping menghentikan rasa sakitnya. Din, apakah kamu mencari saya? Saat ini, Wakil Dekan Si bergegas setelah menerima berita, ini Nyonya Huang, kan? Sejarah lama, Anda baru saja datang ke sini, segera.
Penyakit Madam Huang adalah spondilolistesis lumbal dan spondilolisis lumbosakral yang Anda sebutkan terakhir kali. Bukankah Anda memberi saya pengalaman, kan? Siapa itu? Apakah itu tertulis? Mao Yian buru-buru bertanya. Liu Qin, Direktur Liu Penyakit Dalam. Wakil Presiden Xi segera menjawab. Ya, itu dia. Bukankah dia telah melakukan penelitian mendalam tentang penyakit ini? Cepat, temukan dia dengan cepat, kata Mao Yian dengan penuh semangat. Din, jangan khawatir, setingkat Direktur Liu, saya tidak berani mengatakan bahwa Nyonya Huang akan segera disembuhkan, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah untuk meredakan gejala dan rasa sakitnya. Wakil Presiden Xi menghibur Mao Yian dan menepuk dadanya untuk menjamin tahu. Direktur Penyakit Dalam Liu Qin, kan? Saya tahu. Saya akan mencarinya, saya akan mencarinya. Dr. Sun dengan cepat berlari keluar ketika dia mendengarnya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.